mulai doa. Duduk siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di pelajaran memasuki aktivitas sebaiknya diawali dengan berdoa, karena berdoa itu dapat menghalangi kita dari rasa kecewa, dapat menghalangi kita dari perbuatan tercela, perbuatan buruk. Juga dengan berdoa kita dapat merasakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga berdoa itu dapat bernilai ibadah dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Misalkan mau berangkat sekolah, Bismillahirrahmanirrahim, itu aja udah cukup. Syukur-syukur dengan doa yang lebih lengkap, doa mau pergi keluar rumah, seperti itu. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Kita harus tetap menjaga kesehatan di pandemi COVID-19 ini. Menjaga kesehatan, menjaga pola makan, juga menjaga kebersihan. Misalkan sekarang ini libur, iya libur gitu, tapi tetap harus menjaga istirahat. Tidak boleh lembur-lembur karena main game atau apa gitu ya. Nggak boleh ya. Ya. Nah, coba cek dulu absen dulu ya Ibu ya. Absen pertama Devi Nur Azizah, Hadir. Muhammad Prastio, Hadir. Doni Juliansah. Hadir. Siapa yang nggak masuk? Masuk semua. Alhamdulillah, semua kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Coba dengan dan kita menumbuhkan rasa rasa bersyukur, rasa menghargai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita dapat mempelajari kemakmuran dari sebuah perjuangan tersebut, serta sehingga kita dapat menumbuhkan rasa toleransi, rasa kasih sayang terhadap sesama. Mari kita bersama-sama bernyanyi lagu Indonesia Raya. Coba yuk kita berdiri nyanyi sama-sama. Ya, dimulai dari hitungan ke 3. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya,
cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Nah, dengan itu kita bernyanyi Indonesia Raya, kita dapat menghargai perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan waktu zaman penjajahan dahulu. Nah, sehingganya kita dapat menumbuhkan rasa toleransi dan menghargai sesama. Coba tadi yang piket gimana? Udah piket semua kan? Ya, Udah membersihkan semua? sudah. Pintar. Baju boleh dimasukkan semua? Ayo itu Muhammad ya, coba dimasukkan bajunya biar rapi. Anak sekolah kok nggak dimasukin bajunya sih? Coba dimasukin dulu. Ibu juga udah rapi, udah cantik gini. Masa murid ibu Masukin. Iya, biar rapi. Kalau rapi kan enak dipandang. Nah, dah. Biar rapi, duduk kembali. Nah, ada ya. Baik. Masih ingat pembelajaran kita pada minggu kemarin Masih. Ibu. tentang yang sudah Ibu jelaskan? Ya. Tema keberagaman budaya bangsaku. Coba jelaskan ulang mengenai materi kemarin yang sudah Ibu berikan. Ibu pengen tahu sudah paham atau belum? Baru kita dapat memasuki pembelajaran berikutnya. Coba Devi. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam wadah NKRI, dikenal dengan kekayaan budaya, suku, agama berbeda-beda. Ya benar. Keberagaman budaya bangsaku tersebut itu merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Wujud syukur, wujud dari sikap yang kita harus amalkan yaitu sikap toleransi atau menghargai suku bangsa lain dan agama serta kepercayaan masing-masing. Benar. Coba giliran Muhammad, masih ingat tentang materi pembelajaran IPA kemarin tentang benda yang dapat menghasilkan bunyi? Masih Bu. Nah, coba contohkan masing-masing benda yang dapat menghasilkan bunyi dari misalkan dipukul, dipetik, digoyang, terus digesek. Nah, coba sebutkan salah satu-satu. Misalnya digesek ini Bu, digoyang ini Bu, ditendang ini Bu, dipukul ditendang. Coba. Ditiup. Trompet. Ya terus. Dipetik. Gitar. Digoyang. Lupa. Coba Devi. Dipetik biola. Biola dipetik. Ring. Dipetik gitar, ditiup trompet, digesek biola, digoyang angklung, terus dipukul drum. Nah, alhamdulillah sudah paham semua pembelajaran pada minggu kemarin ya. Baik, sekarang kita akan memasuki pembelajaran pada hari ini, yaitu tema indahnya kebersamaan dengan subtema indahnya keberagaman. Tema indahnya keberagaman dengan subtema kebersamaan dalam keberagaman. Dengan tujuan pembelajaran,
kita mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf. Dapat menjelaskan tentang sumber bunyi. Dapat menyajikan laporan tentang sumber bunyi. Terus dapat tentang sikap toleransi dan menghargai antar suku. Mampu mengkomunikasikan sikap-sikap toleransi dan menghargai antar suku. Nah, itu tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya kita memasuki pembelajaran. Coba buka bukunya halaman 24. Budayakan membaca. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi pada minggu ini, pada hari ini, kalian membaca dulu. Sebelum masuk pembelajaran, Ibu mau bertanya, siapa yang di kelas ini yang beragama Islam? Oh ya, agama Islam Katolik, Kristen, Protestan. Nah, bagaimana sikap kalian dalam berteman dengan berbeda agama? Saling menghargai, menghormati, menyayangi sesama teman, tidak membeda-bedakan agama. Nah, benar. Karena Indonesia terdiri dari berbagai agama dan sikap toleransi antar pemeluk agama yang berbeda-beda yang menjadi modal keutuhan NKRI. Nah, coba buka bukunya. Coba buka buku halaman 20. Di situ terdapat satu paragraf. Judulnya apa? Bekerja sama dalam keberagaman. Nah, coba dibaca secara bergantian. Dengan lantang. Edo dan kelima temannya mendapat tugas untuk melakukan percobaan tentang bunyi. Sepulang sekolah, mereka berkumpul di rumahnya. Setiap orang sudah menyiapkan peralatan yang dibutuhkan. Lina dan Siti membawa beberapa kaleng yang sudah dilubangi. Udin dan Benny membawa benang kasur. Mereka berkumpul di halaman depan rumah. Keenam sekawan siap bekerja sama melakukan percobaan. Saat percobaan akan dimulai, tiba-tiba terdengar azan. Siti dan Udin meminta izin teman-temannya untuk salat. Teman-temannya mengizinkan mereka untuk melakukan ibadah. Edo meminjamkan ruang makannya untuk digunakan Siti dan Udin salat. Muhammad, lanjutkan. Meskipun Edo beragama Protestan, Dayu yang beragama Hindu, dan Lani yang beragama Buddha menunggu dengan sabar temannya beribadah. Keenam sahabat selalu menghargai satu dengan yang lain. Tiba saatnya keenam sekawan melakukan percobaan. Setiap orang menunjukkan tanggung jawabnya dalam bekerja. Tidak ada satupun di antara mereka yang duduk diam dan memberi perintah saja. Semuanya ikut bagian dalam percobaan. Saat Dayu membutuhkan pertolongan memotong benang, Udin datang membawakan gunting. Saat itu kesulitan menalikan benang di kaleng, Siti ikut membantu. Keenam sahabat bekerja sama dengan semangat. Mereka hidup rukun, saling membantu meskipun berbeda agama. Nah, dari paragraf tersebut dapat kita ambil gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Coba cari dulu. Gagasan pokok. Ya. Coba Devi maju untuk mengkomunikasikan tentang gagasan pokok yang didapat dalam
paragraf tersebut? Coba Devi maju, baca. Saling menghormati dan menghargai teman berbeda agama serta bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Nah, dan coba lanjut, Muhammad Prastyo. Gagasan pendukung dari paragraf tersebut apa? Gagasan pendukungnya saling membantu jika teman dalam keadaan kesulitan dan bekerja sama meskipun berbeda agama. Nah, sip. Coba kita bertepuk tangan bareng-bareng yuk. Alhamdulillah. Dengan situ kita dapat belajar tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ada yang masih ingat tentang materi ramad bunyi? Masih. Bagaimana cara kita mengetahui asal dari sumber bunyi? Ayo. Dengan cara Benda dipukul, benda dipetik. Ayo, benda dipukul itu kan seperti suatu benda menghasilkan bunyi. Suatu benda dipukul, dipetik, digesek itu awal dari sebuah sumber bunyi. Gitu. Dah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan percobaan bagaimana bunyi itu berasal. Nih, Bu ada ini nih. Tada. Coba pegang. Nah, kita pegang ini. Nah, terdapat bunyi kan? Ya. Itu menghasilkan bunyi. Jadi, suatu benda apapun jika digesek, digoyangkan, dipetik, apapun dapat menghasilkan sebuah bunyi. Gitu. Nah, bagaimana kita dapat mengetahui asal sumber bunyi itu? Dari indera pendengaran. Nah, dari indera pendengaran kita dapat mendengarkan sebuah bunyi. Sekarang, Ibu akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari telinga dan fungsinya. Bagaimana bunyi itu dapat tersalurkan ke kita. Kita dulu ya. Coba kita pelajarin bersama-sama tentang bagian-bagian telinga. Ada daun telinga, ada lubang telinga, saluran telinga, gedang telinga, tulang-tulang pendengaran, rumah siput, saluran estasius, 3 saluran tengah lingkaran, saraf pendengaran. Nah, di sini kita mulai dari daun telinga. Fungsi dari daun telinga ini yaitu untuk menangkap getaran bunyi. Setelah bunyi itu ke daun telinga, masuklah ke lubang telinga, tempat masuknya getaran bunyi. Setelah masuk ke lubang telinga, sampailah ke saluran telinga, di mana tempat meneruskan getaran dari bunyi ke dalam telinga. Setelah itu, masuklah ke gendang telinga. Gendang telinga ini berfungsi untuk memperjelas getaran suatu bunyi. Lanjut, setelah masuk ke gendang telinga, lanjut ke tulang-tulang pendengaran, di mana tulang-tulang pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan getaran menuju rumah siput atau koklea. Setelah masuk ke rumah siput, masuklah getaran itu ke dalam saluran ekstasius untuk menjaga keseimbangan dari tekanan udara tersebut. Setelah itu, masuklah ke 3 saluran tengah lingkaran untuk alat keseimbangan tubuh. Setelah masuk itu, masuk ke koklea, meneruskan rangsangan ke saraf pendengaran.
Dan saraf pendengaran ini meneruskan suara atau getaran bunyi ke dalam otak. Nah, itu semua asal mula dari sumber bunyi. Dari penjelasan itu, untuk lebih paham lagi, coba kita simak video yang akan Ibu tayangkan. Ya, Bu. Bahwa telinga manusia memiliki 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. Pertama, untuk telinga bagian luar terdiri dari daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga ini berfungsi untuk mengumpulkan gelombang suara ke saluran telinga. Saluran telinga berfungsi untuk menghasilkan minyak serumen yang akan digunakan untuk menangkap debu atau mencegah hewan berukuran kecil yang akan masuk ke dalam telinga. Kedua, untuk telinga bagian tengah terdiri dari gendang telinga atau membran timpani, tulang telinga, dan saluran eustasius. Gendang telinga atau membran timpani berfungsi untuk menangkap gelombang suara dan mengubahnya menjadi getaran yang akan diteruskan ke tulang telinga. Untuk tulang telinga terdiri dari 3 tulang, yaitu tulang martil atau malleus, tulang landasan atau incus, dan tulang sanggurdi atau stapes, yang memiliki fungsi untuk meneruskan getaran dari gendang telinga ke rumah siput. Saluran eustasius berfungsi untuk menghubungkan ruang telinga tengah dengan rongga mulut atau faring, yang bertujuan untuk menjaga tekanan udara antara telinga tengah dengan saluran telinga luar tetap seimbang. Mengapa bisa demikian? Karena tekanan udara yang terlalu tinggi atau rendah pada saluran telinga luar dapat menyebabkan gendang telinga sobek. Ketiga, untuk telinga bagian dalam terdiri dari rumah siput atau koklea, saluran setengah lingkaran atau kanalis semisirkularis. Rumah siput atau koklea adalah saluran berbentuk spiral yang menyerupai rumah siput. Di dalam koklea terdapat organ korti yang merupakan fonoreseptor. Organ korti ini berisi ribuan sel rambut yang peka terhadap tekanan getaran. Getaran ini akan dirubah menjadi impuls saraf di dalam sel rambut tersebut dan kemudian diteruskan oleh saraf ke otak. Saluran setengah lingkaran atau kanalis semisirkularis berfungsi untuk mengetahui posisi tubuh atau kalimat sederhananya sebagai alat keseimbangan. Nah, sudah paham semua anak-anak? Sudah, alhamdulillah. Coba baca lagi bukunya di halaman 24 tentang cerita. Nah, cerita tersebut itu isi ceritanya yaitu keberagaman agama merupakan suatu bentuk identitas suatu bangsa Indonesia. Keberagaman agama dapat menuntut para pemeluknya untuk saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama walaupun mereka berbeda agama. Nah, coba kerjakan soal yang ada di bawah cerita tersebut. Nanti setelah kerjakan dikumpul ya. Ya, Bu. Sudah semua dikerjakan?
besok Ibu nilai. Oke, Bu. Nah, coba Ibu ingin mengetahui di mana sampai mana pemahaman kalian tentang materi pembelajaran pada hari ini. Apa saja yang kalian pelajari tentang pembelajaran hari ini? Tentang apa tadi? Kita belajar tentang sumber bunyi. Terus gagasan pokok dan gagasan pendukung. Dan mempelajari sikap toleransi. Benar. Karena dari pembelajaran kita hari ini, apa yang dapat kita ambil? Seperti misalkan kita dalam berteman, bersaudara, tidak boleh membeda-bedakan agama. Kita harus tetap hidup rukun, saling mengasihi, saling menyayangi, menghormati, menghargai, sehingga di lingkungan kita, di kehidupan kita akan menumbuhkan sikap kasih sayang, begitu. Nah, Ibu akan memberikan PR di halaman 25. Besok kita koleksi bareng-bareng ya. Ya, Bu. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama, semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan manfaat serta menuntut ilmu pada hari ini dapat bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Yuk berdoa, mulai. Selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.